Film ini diambil di kota kecil Wengenberg di mana seorang gadis muda bernama Jennifer tinggal dengan wajah miring dan punuk yang menjijikkan di keluarga seorang peternak karena penampilannya yang jelek. Gadis itu terus-menerus diejek oleh penduduk setempat, dan suatu hari ketika Jennifer sekali lagi diejek oleh beberapa pemuda setempat, gadis itu secara tidak sengaja membuka portal ke Tur Magis Lara di Aretusa di mana dia bertemu dengan istri penyihir muda. Pria itu khawatir semua sihir meninggalkan jejak yang dapat digunakan penyihir untuk menemukan seseorang yang bahkan memiliki on sihir di dalamnya. Dia memutuskan untuk menyelamatkan penyihir pemula dan membuka portal aman yang mengakhiri waktu rumahnya. Kemudian seorang wanita cantik dan kaya tiba di peternakan ayah gadis itu untuk membeli babi, tetapi setelah melihat gadis itu dia mengungkapkannya keinginan untuk membelinya juga, dan sang ayah, yang tidak menyembunyikan rasa jijiknya terhadap putrinya, menjualnya dengan setengah harga hewan itu meskipun ada permintaan dari ibunya yang mengakui wanita itu sebagai penyihir. Sehingga Jennifer menemukan dirinya di sekolah sihir. Penyihir memutuskan untuk membeku di mana beberapa gadis sudah belajar. Pada awalnya Jennifer mengambil hati yang terpisah dari rumah dan betapa rendahnya ayahnya menilai dia. Dia bahkan mencoba bunuh diri, tetapi ketika kelas dimulai dia menemukan bahwa penyihir muda itu benar. Itu adalah sihirnya yang tidak disengaja yang menyebabkan gelombang dan mendapat perhatian dari rektor sekolah. Sang penyihir adalah keinginan para gadis yang belajar di sekolah tersebut juga memiliki kemampuan unik yang sama. Segera keinginan mengadakan ujian pertama, para gadis harus mengangkat batu dan bunga tanpa menyentuhnya dan menggunakan mantra. Setiap orang kurang lebih berhasil mengatasi tugas itu, tetapi Jennifer gagal. Gadis itu dengan keras kepala mencoba lagi dan lagi sampai keinginan berhenti. Jennifer yang frustrasi melarikan diri, kemudian dia menemukan Istrid di dalam gua dan memberitahu dia namanya. Beberapa saat kemudian keinginan melatih murid perempuannya untuk mengenali ketakutan terbesar laki-laki. Dia melihat gadis-gadis itu berpasangan dan memerintahkan mereka untuk saling menatap mata sampai mereka masuk ke dalam skema saingan mereka. Jennifer berpasangan untuk menyemangati gadis itu, tetapi dia lagi-lagi gagal dalam keinginannya dan membuat marah Jennifer tidak berguna, dan ini karena dia berbohong pada dirinya sendiri. Bahkan jika dia cantik, tidak ada yang akan mencintainya meskipun dia bukan satu-satunya yang mempunyai masalah. Jennifer berbagi masalahnya dengan satu-satunya teman Istrid yang berbicara tentang sekolahnya. Dia juga mengalami kesulitan dengan semua yang ditawarkan anak laki-laki itu untuk membaca pikirannya, dan gadis itu berhasil. Suatu malam keinginan membangunkan gadis-gadis di tengah badai dan membawa mereka ke Tor Lara, tempat sihir paling kuat di pintu masuk benua yang hanya terbuka untuk anggota The Wizard Brotherhood. Hari ini akan ada sebuah ujian dalam seni mengendalikan arus kekacauan yang mengharuskan menangkap petir di dalam botol. Para gadis tidak percaya pada kemungkinan seperti itu dan beberapa mendapatkan pelepasan yang kuat bahkan setelahnya. Menangkap kilat, giliran Jennifer datang dan dia meraih botol itu, tetapi botol itu terlempar kembali ke dinding. Dengan marah dia mengarahkan kekuatannya pada keinginan lawannya yang lebih beruntung memblokir pukulan mentalnya. Kemudian dia menegur muridnya, dia hampir membunuh hari ini, yang berarti emosinya dapat merusak tisayanya sendiri. Tidak dapat memastikan bahwa Jennifer tidak akan menuruti perasaanmu dan menyakiti ketenangannya karena dia dulunya adalah seorang penyihir istana dan yang lemah tidak memiliki tempat di dekat penguasa. Sang penyihir sudah meragukan bahwa ada sesuatu dalam dirinya. Bab sihir membuat frustrasi Jennifer memberitahu Istrid segalanya, tetapi yang paling penting sang penyihir tahu semua tentang mereka dan mereka tidak akan bisa bertemu lagi. Pria itu bersedia menunjukkan padanya sihir yang lebih kuno dan kuat tetapi sangat berbahaya yang dia tunjukkan. Kamu tengkorak para primati yang membangun Aretusa. Mereka adalah penyihir pertama di benua itu dan merekalah yang membangun semua tempat magis, tetapi manusia datang ke benua itu dan membantai mereka. Dia memberinya bunga yang hanya bisa tumbuh bersama penatua darah, beristirahat dan membaca mantra yang dengan mengulanginya gadis itu membuka portal. Penyihir yang tercengang tidak mengerti bagaimana dia berhasil melakukannya pertama kali, dan Jennifer mengaku bahwa ayah kandungnya adalah setengah peri yang meninggal di Tepurge. Itu adalah darahnya yang membuatnya jelek. Anak laki-laki itu mencium Jennifer dan menyatakan cintanya, kemudian dia menunjukkan bunga itu kepada Desai. Ternyata ini adalah tugasnya untuk mendapatkan tanaman itu dengan menerapkan keterampilan emosi palsu. Jennifer berharap diangkat. Sang penyihir berjanji bahwa dia akan segera mendengar dan mengetuk dan mengetahui kapan waktunya. Sementara itu Istrid juga melaporkan kepada mentornya Stregabar tentang apa yang telah dia pelajari tentang gadis itu. Suatu malam Jennifer mendengar ketukan di pintu tetangganya dan mengambil bunga itu mengejar mereka. Dia mengintip keluar saat keinginan berubah. Berempat menjadi belut. Si penyihir tahu gadis itu ada di sini dan Orisa keluar dan mendorong mantan teman sekolahnya ke dalam air. Mereka sekarang menjadi saluran sihir untuk Aretusa. Yennefer melakukan ini dan kemudian melihat banyak siluet mantan teman sekolahnya di air.
Waktu melewati, Jennifer menikmati hubungan cinta dengan Istrid, menerapkan apa yang telah dia pelajari untuk meningkatkan efek keintiman sehingga suatu hari dia menciptakan seluruh kerumunan yang keintiman mereka dan kemudian menghadiahi para kekasih dengan tepuk tangan. Lelaki itu kagum pada imajinasinya. Apa yang akan dia hasilkan lain kali hari hak terakhir semakin dekat dan setelah itu akan ada tuan atas takdir mereka sendiri. Jennifer bermimpi untuk lulus dari Arethusa dan kembali ke kampung halamannya Aiden sebagai penyihir yang kuat untuk menunjukkan kepada para pelaku kekerasan lama dan ayahnya apa yang telah dia lakukan. Mampu mencapainya. Selain itu, semua lulusan Arethusa disempurnakan sebelum dikirim ke berbagai kerajaan. Semua cacat fisik dihilangkan yang menunggu Jennifer serta penyihir yang bertanggung jawab menunjukkan padanya karyanya kecantikan sempurna dari para lulusan dan menjanjikannya hasil yang sama indahnya. Dia menyarankan untuk membuat warnanya dan mulia tapi abu-abu yang kuat untuk menghela nafas, di sisi lain mengajarinya untuk melihat ke cermin dan melihat apa yang diinginkan Jennifer sendiri. Dia memerintahkan gadis itu untuk menutup matanya dan membayangkan wanita paling kuat di dunia. Jennifer mematuhi perintah tersebut tetapi belum melihat kecantikan yang dijanjikan. Sementara itu, bab penyihir berkumpul di Arethusa untuk memutuskan apakah lulusan harus pergi. Untuk semua raja membutuhkan penyihir pengadilan. Lalu terungkap bahwa salah satu pemimpin dewan penyihir Stregobore mengetahui bahwa Jennifer adalah quarter elf yang berarti dia tidak akan diterima di Arethusa di mana ada prasangka terhadap elf. Bab tersebut memilih untuk mengirim Jennifer ke Nilfgaard yang dilakukan oleh calon penyihir. Bukannya dia menuntut audiensi dengan bab ini, tetapi keinginan menyatakan dirinya bertanggung jawab atas distribusi. Jennifer tidak punya niat menyia-nyiakan hidupnya untuk melayani raja kerajaan kecil di selatan dan kekasih wanita yang tutornya mengingatkannya pada elf darah dan gadis itu mengerti bagaimana Stregobore mengetahuinya. Upacara inisiasi dimulai di mana Jennifer tidak hadir. Istrid khawatir menemukanmu di balik surat kepada ayahnya, memintanya untuk mengkonfirmasi bahwa dia adalah putrinya sendiri. Anak laki-laki itu tidak percaya bahwa surat ini dapat meyakinkan sang bab, tetapi gadis itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bahkan jika Easter menyangkal kata-katanya tentang asal-usulmu, tidak ada yang akan mempercayainya lagi. Apalagi yang melahirkan frustrasi, dia tidak tahu mengapa Dewan Strega membutuhkan informasi ini dan dia sudah melewatkan semua mantra inisiasi. Eastrid menyarankan agar dia pergi bersamanya karena dia telah ditawari untuk menjadi seorang penjelajah. Mereka dapat melakukan perjalanan benua dan menemukan hal yang tidak dapat diketahui, tetapi tiba-tiba gadis itu dengan kejam mengejek rencananya. Dia tidak akan menggali debu Aegis sama sekali dan ini adalah mimpinya dan niatnya dan pendapatnya seperti biasa. Dia bahkan tidak bertanya. Istrid terkejut. Jennifer sama sekali tidak seperti yang dia pikirkan dan dia mengungkapkan pendapatnya bahwa dia marah karena dia melewatkan kesempatannya untuk menemukan kecantikan, tetapi seorang gadis membutuhkan kekuatan dan dia tidak mengalami begitu banyak kesulitan belajar di sekolah sihir tanpa alasan. Jennifer berlari ke penyihir yang bertanggung jawab atas kesempurnaan dan menuntut untuk menunjukkan seninya, bahkan kurangnya ramuan untuk menghilangkan rasa sakit mengerikan yang menyertai proses transformasi. Menghentikannya saat pesulap memulai proses. Jennifer meminta matanya dan bekas luka di tangannya berakhir sebagai pengingat akan kelemahanmu sebelumnya, dan penyihir memberitahunya bahwa setiap sihir memiliki harga karena terlahir kembali dia tidak akan bisa berjalan, tetapi gadis itu menyetujui segalanya bahkan sampai pengangkatan rahimnya yang diperlukan untuk transformasi lengkap. Si penyihir membacakan mantra dan gadis itu berteriak rasa sakit yang luar biasa dan merobek rantai yang mengikatnya ke meja. Tulang punggungnya tegak, seluruh tubuhnya tampak meleleh dan berubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Akhirnya menggeliat kesakitan. Jennifer kehilangan kesadaran. Sementara itu di aula utama Arethusa bola inisiasi berlanjut. Tiba-tiba keinginan melihat pintu terbuka dan berdiri seorang gadis cantik luar biasa dengan mata ungu. Dia menyadari bahwa Jennifer telah melanggar perintahnya dan dia harus membawanya pergi, tetapi sudah terlambat. Penguasa Adorn telah menyadari keindahannya. Dia mengundangmu ke pesta dansa di mana dia mengungkapkan keinginannya untuk melihatnya sebagai penyihir istana di kerajaannya. Keinginannya harus mundur dan hanya menonton tarian raja dan penyihir dari jauh yang diarahkan berdasarkan serangkaian buku karya Sapkowski. Sang penyihir cukup penasaran, mempesona dan jelas suasana sihir dunia monster dan pedang baja ditransfer dengan cukup baik sehingga petualangan sang protagonis wanita akan semakin seru di episode-episode selanjutnya.